Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kak, selamat pagi. Halo Kak Magda, Ya. halo Kak Nelvin. Hai. Ya, kita bersyukur ya pagi hari ini ya. Untuk kita sama-sama kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah Benar. pagi hari ini. Kak Morin ya. Masih dikasih sehat, Iya, masih dipelihara Tuhan. kasih kesempatan kita masih untuk beribadah. Kak Benar, Morin. Ini Kak. semua karena berkat Tuhan ya. Benar banget. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bersama menaikkan hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, kita semua pakai berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Bapa kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. 1 tahun telah kami lewati di tengah-tengah masa pandemi, tapi Engkau tetap memelihara, menjaga kami dan memberi kami kesempatan untuk melayani-Mu dan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang tiada putus-putusnya. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu buat kami, keluarga kami, teman-teman kami semuanya. Ya Bapa, hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kami, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami yang belum sejalan dengan Engkau. Berikanlah kami kesempatan untuk menjalani hidup-hidup kami yang akan datang, menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak yang lebih lagi menyukakan hati-Mu. Dan biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu di dalam segala yang kami kerjakan. Ya Bapa, kami persiapkanlah hati kami ya Bapa untuk beribadah kepadamu.
Dan layakkanlah kami ya Bapa untuk mendengar firman-Mu dan mampukan kami menjalankan firman-Mu yang akan nanti disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami dapat senantiasa berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Kami mau buka ibadah kami hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati-Mu. Dan biarlah seluruh jalan hidup kami boleh Engkau tuntun senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan hormat dan puji syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kamorin, Hai Kak. sekarang ini kita mau berharap sama siapa kalau bukan berharap sama Tuhan, Kamorin? Bener Kak. Udah pakai masker, udah Udah. cuci tangan, udah Udah. apa lagi? Tapi tetap kita harus waspada loh, Kamorin. Betul banget Alangkah Kak. bahagianya kalau kita tetap dekat dengan Tuhan dan Bener. kita tetap setia kepada Tuhan, Kamorin. Ya nggak, Bener. Kamorin? Sepinter-pinternya kita menjaga, kalau bukan Tuhan yang menjaga nggak mungkin sempurna. Iya, karena itu Dia yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat Benar. kita. Dialah singa dari Yehuda, kita menaikkan pujian Benar. ini. Biarpun di rumah tetap nyanyi ya Kak ya. Semangat. Semangat. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, Dia pengharapan umatnya. Dialah singa dari Yehuda. Dia singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, Dia pengharapan umatnya. Sekali lagi, dialah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, Dia pengharapan umatnya. Pengharapan umatnya. Memang pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, Kamorin. Bener Ya. Kak. Kalau Makanya ngingetin adik-adik juga Iya. sekalian Kak. Kalau Kalau cuma kelu- adik-adik, Kak, kita juga, Oh iya Kak, bener Kak. Kalau Kita keluar harus dekat sama Tuhan bener. dengan firman Makanya Tuhan ya. kalau keluar dari rumah jangan lupa bukan Berdoa. cuma bawa hand sanitizer Ya. tapi berdoa. Iya, itu Jangan paling, lupa ya, adik-adik ya. Karena itu yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat buat kita Bener. dalam situasi seperti ini Bener. adalah firman Tuhan, Kamorin. Bener ya. banget, Kak. Kita mau dekat kepada Tuhan, kita Bener. mau bersekutu melalui firman Tuhan Bener. yang akan disampaikan oleh kakak kita, Pendeta Yusa Pak Santoso. Pendeta Yusa Biarlah firman Santoso. Tuhan menjadi berkat buat kita. Bener. Lekat dalam hatimu. Serahkan semua kesusahan kalian, kekhawatiran kalian kepada Tuhan. Ya Kak ya. Ya, Kak Moren. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu boleh memuji dan menyembah-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau-lah yang memberikan rencana yang baik dalam kehidupan kami. Situasi sekarang ini tidak membuat kami patah semangat, namun kami tetap lebih dekat kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau-lah pengharapan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan yang baru melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami Pendeta Yusuf Santoso, supaya pemberitaan firman Tuhan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami, sehingga kami tidak takut lagi, namun kami memiliki kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan memberkati hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, dan kami bersama siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Siang adik-adik, kita ketemu lagi. Ya, kita udah puji Tuhan, kita sudah berdoa dan sudah siap dengar firman Tuhan. Tapi kakak mau ambil nafas dulu bentar. Lumayan capek ya. Tadi soalnya dari kelas sebelah, kakak pimpin pujian dulu, langsung buru-buru ke sini, langsung bawain firman. Tapi tetap kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kakak yakin juga adik-adik semua di kelas Kanaan Sion sudah siap dengar firman Tuhan. Nah, tema firman hari ini adalah bagaimana ya ini sering adik tidak lakukan. Ya, adik-adik sering sekali nggak mau melakukan firman Tuhan ini. Apa tuh? Hari ini kita mau membahas bagaimana kita harus menghormati orang tua. Nah, langsung, Kak, jangan itu dong yang dibahas. Harus, ini perintah firman Tuhan. Ya, mungkin adik-adik
sering melakukan, nggak mendengarkan atau mendengarkan tapi tidak memperhatikan perintah atau ajaran orang tua? Contoh yang simpel aja deh, dari yang paling kecil deh. Contoh, kakak kasih contoh dulu. Ya kalian semua di sini kan lagi di rumah terus kan, sekolah di rumah, lagi online, jarang ke mall. Nah, kemarin ini misalnya kalian bangun tidur aja, sudah sering dibilangin oleh orang tuanya, ayo bangun tidur, jangan lupa beresin kamar kamu dong, ya, jangan nunggu sampai siang, sampai sore baru beresin. Jawabannya apa? Iya mah, iya pak, iya mah, iya pak, tapi nggak dilakuin. Denger sih denger, tapi nggak mau melakukan. Nah ini juga udah salah. Nah itu baru yang kecil. Atau nanti yang makin besar, ya. Contohnya sudah mulai bukan urusan kamar. Papa mama kamu nasehatin, contohnya bilang, kamu jangan berteman sama si itu tuh, si A, ya anaknya kurang baik, ya papa lihat, mama lihat, dia pergaulannya nggak bagus, ya mungkin ya kata-katanya kasar atau gimana. Nah kalian, papa mama kuno, nggak mau lah, nggak usah didengerin. Nah mungkin seperti itu, ya. Nah kita mau belajar apa perintah Tuhan buat kita semua, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar. Yuk kita buka dulu. Kita baca bersama-sama di Amsal 1 ayat yang ke-8. Ayo adik-adik buka kitabnya, kita baca bersama-sama. Kakak bacain juga. Amsal 1 ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah firman Tuhan ditulis dengan jelas adik-adik, ya kan? Dengarkanlah didikan ayahmu. Kita harus dengar. Dan yang kedua, di situ dituliskan juga jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau kita cuma dengar tapi nggak ngelakuin, berarti kita menyia-nyiakan didikan dan ajaran dari orang tua kita. Nah firman Tuhan bukan hanya ditulis seperti itu ya, nanti kita mau belajar apa sih dampaknya, apa sih faedahnya kita mau mendengarkan, kita mau melakukan. Kita belajar itu. Kalau cuma bilang, oh iya kak, oke deh, kalau gitu aku mau mendengarkan, aku nggak mau menyia-nyiakan ajaran papa mama, ya. Tapi nanti kita berasa, apa sih alasan dibalik itu? Nah, kalau kita lihat di sini yang menulis Amsal siapa adik-adik? Ya, seorang yang bernama Salomo. Salomo menulis Amsal ini, dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Berarti ini bukan pemikirannya dia sendiri sebagai seorang anak misalnya. Oh aku mau nulis ini untuk membahagiakan orang tuaku saja. Bukan, tapi ini adalah hikmat dari Tuhan. Salomo menulis ini menurunkan kepada sampai kita semua saat ini adalah perintah dari Tuhan. Ya. Nah ini di perjanjian lama dituliskan seperti ini. Kita belajar jauh ke depan, ya kita buka di perjanjian baru. Kita lihat Efesus 6 ayat 1 sampai yang 2. Ada perintah yang sama yang dituliskan buat kita semua juga. Kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, di situ ditulis suatu perintah yang penting, sangat penting, berarti harus kita lakukan. Ya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kakak yakin kalian semua ada di dalam Tuhan. Kalau enggak kalian nggak ikut ya, sekolah minggu, kalian nggak pernah, dulu nggak pernah ke gereja pasti, nggak mau ikut Tuhan, nggak mau dengar firman Tuhan. Tapi karena kalian di dalam Tuhan, nah ini bukan hanya buat kalian, ya, buat kakak juga seorang anak, ya, masih punya mama, ya, dulu punya papa. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Taati itu bukan hanya cuman denger terus ngikutin, tapi ya itu. Dari perintah yang kecil sampai yang besar, sampai yang kelihatannya susah, kita ikuti di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, kita lihat tadi ya, di Amsal sudah dituliskan, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan sia-siakan didikan ibumu. Di Efesus juga dicatat ya, hormati orang tuamu. Dan ini terus Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Adik-adik ingat dong ya, 10 perintah Allah waktu itu dituliskan di 2 loh batu. Salah satunya apa bunyinya? Hormatilah ayah ibumu. Nah ini bayangkan, dari dahulu Tuhan sudah memberitakan atau memerintahkan perintah ini. Makanya di Efesus dibilang ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Nah, kalau kita baca di ayat yang kedua, Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, berarti ada janji Tuhan yang ada di belakang perintah ini. Nggak mungkin Tuhan cuma memerintahkan, tapi nggak ngasih berkat. Ya, apa yang kita akan terima saat kita melakukan firman Tuhan, pasti ada rewardnya. Nah, kita belajar ya, Kalau tadi kakak sudah mention juga 10 perintah Allah dituliskan ya buat kita semua sampai sekarang kita pelajari. Nah, kita mau belajar dari 2 contoh anak. Ada 2 anak yang satu mengikuti orang tuanya, yang satu nggak mau mengikuti perintah atau didikan orang tuanya. Padahal mereka dua-duanya ada di dalam Tuhan. Mereka adalah orang yang beriman. Nah, kira-kira siapa yang pertama? Ada kaitannya dengan 10 perintah Allah tadi. Ya, tokoh yang pertama atau anak yang pertama yang kita belajar adalah yang namanya Musa. Ya kalian tahu dong, ada ikatannya kan, Musa yang menerima 10 perintah Allah ya di atas gunung. Nah, kita lihat. Kalian juga pasti sudah dengar, sudah sering ya, walaupun mungkin sedikit-sedikit ada yang lupa. Kalian tahu dong ceritanya Musa. Bagaimana saat itu bangsa Israel atau Ibrani ada di bawah ya orang-orang Mesir, atau mereka ditindas, dijajah oleh orang-orang Mesir. Nah, ayah ibunya Musa ya saat itu menerima berkat yang dari Tuhan, menerima seorang anak laki-laki yang mereka terima dari Tuhan. Nah, tapi saat itu setiap bayi laki-laki orang Ibrani harus dimusnahkan, harus dibunuh saat lahir. Karena bangsa Mesir nggak mau bangsa Ibrani bertumbuh, berkembang biak. Ya, nah setelah berumur sekian bulan, mulai orang tuanya bingung. Aduh, ini gimana menyembunyikannya? Gimana saya harus ya, Musa kalau lapar dikit langsung wah teriaknya mungkin kencang sambil nangis ya. Nah, apa yang dilakukan orang tuanya? Kita kembali ke Keluaran 2. Keluaran 2 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama Keluaran 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai dia Musa. Katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, setelah orang tuanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini gimana caranya? Ya udah, harus dihanyutkan ya, dihanyutkan di suatu lagun di mana saat itu putri Firaun atau anaknya Firaun sedang mandi di situ. Ya, dijagain oleh, kalian tahu, kakaknya Musa yang perempuan. Setelah putri Firaun melihat, ada bayi dan elok, cakep Musa, masih bayi, imut banget. Akhirnya diambil. Tapi karena putri Firaun ini nggak mau ya menyusui, memelihara, karena dia ya emang seorang putri, dia nggak punya keahlian seperti itu. Akhirnya kakaknya si Musa menghampiri putri Firaun, aku carikan inang pengasuh deh.
Oke, kata putri Firaun. Nah, maka dia berkata kepada ibunya, ibu siapa? Ibunya Musa. Dia berkata, pelihara bayi ini, susukan, urusin, maka aku akan membayar. Nah, memang di dalam Alkitab di ayat-ayat berikutnya tidak disebutkan berapa lama Musa diasuh sampai diserahkan kepada putri Firaun. Tapi kakak yakin selama itu mamahnya ya memelihara Musa dengan kasih sayang. Dia memberikan ya banyak ajaran kepada Musa saat digendong ya. Kalian mungkin masih ingat waktu bayi masih digendong sama mamahnya. Atau ngelihat adik kalian waktu digendong sampai kalian cemburu, mama gendong dia melulu. Mungkin seperti itu. Tapi mamahnya Musa ini dengan kasih sayang memberikan segala ajaran untuk Musa. Mungkin adik-adik bilang, tuh kak, si Musa kan masih bayi. Dia nggak bisa membantah, ya pasti dengerin, pasti melakukan juga mungkin belum, nggak ada buktinya Musa melakukan. Nah tapi kita lihat, setelah Musa diserahkan kepada putri Firaun, adik-adik tahu apa yang terjadi kepada Musa? Dia dididik dengan pendidikan dari Mesir. Wah, dikasih banyak ilmu, ya diajarin banyak pendidikan dari Mesir. Tapi Musa tetap ingat apa yang tertanam dalam hatinya, dalam pikirannya, dari ibunya, dari orang tuanya. Ya, itu yang tertanam dalam hati Musa. Sehingga dia tahu dia itu siapa, dia berasal dari mana, apa yang harus dia lakukan saat dia menjadi dewasa. Terbukti, kita baca ya, ini buktinya. Keluaran 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Nah, di sini ditulis telah dewasa. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, kalau kita lihat, Musa tahu walaupun dia tinggal di istana, menjadi anak angkatnya putri Firaun, tapi di sini ketika Musa menjadi dewasa, ia keluar dari istana. Dia melihat situasi di Mesir. Banyak saudara-saudaranya atau teman sebangsanya, sekeluarganya sebangsanya menderita. Kenapa? Untuk melihat kerja paksa mereka. Orang Ibrani saat itu diharuskan kerja paksa kepada Mesir. Nah, ini yang terjadi. Nah, Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Langsung dalam hatinya ini apa yang ditanamkan oleh orang tuanya. Dia mau membantu teman sebangsanya. Ya, dia tidak rela ya saudara-saudara sebangsanya ini ditindas. Sehingga ya memang kalau kita lihat di sini tindakan Musa salah saat itu. Tapi kita lihat ya, dia ingat jati dirinya. Ini karena apa yang diajarkan oleh mamahnya saat Musa digendong, dipeluk dengan kasih sayang. Itu tertanam. Nah, maukah kita ya juga merasakan semuanya ini? Ya. Kalau kita mau mendengarkan ya ajaran mamah kita, papa kita, ya pasti kita akan terbentuk. Nah, itu Musa, ya. Kalau kita baca akhirnya, bagaimana Musa juga akhirnya menjadi seorang pemimpin yang besar. Dia memimpin bangsa Ibrani atau Israel itu keluar dari Mesir, membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Nah ini bayangkan, karena Musa mau mendengarkan, dia tidak pernah menyia-nyiakan ajaran orang tuanya. Ini yang terjadi dalam kehidupan Musa. Nah itu contoh yang benar ya, yang bagus, yang mau dengar, yang mau nurut. Nah kita bandingkan sekarang, kita lihat contohnya. Ada satu anak lagi, ya
dari keluarga yang percaya sama Tuhan juga, tapi karena dia tidak mau mendengarkan orang tuanya, berbeda sekali akhir dalam kehidupannya, ya. Nah, bisa tebak? Belum? Kakak bacakan aja ya. Kita sama-sama baca di Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan 3. Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini kelihatan orang tua dari Simpson adalah suku Dan. Kalau tadi si Musa, ayah ibunya keturunan dari suku Lewi. Dua-duanya percaya kepada Tuhan, dua-duanya keturunan Israel. Tapi bukan itu yang mempengaruhi, karena suku Dan pasti anaknya nggak dengar. Enggak, bukan karena dia emang suku Lewi pasti dengerin, bukan. Apakah suku Lewi ada yang tidak mendengarkan? Mungkin ada. Nah, tapi kita bahas Simpson. Orang tuanya keturunan Dan, ya, mengikuti firman Tuhan. Saat itu mamahnya Simpson mandul, nggak bisa mempunyai anak. Tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Dia berbicara kepada ayahnya, si Manoah, bilang, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan dicatat di situ, dia adalah Nasir Allah. Orang yang menjadi pilihan Allah sendiri. Nah, sama seperti Musa juga dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Simpson juga dipilih dan diberi berkat menjadi seorang pemimpin. Tapi apa bedanya? Mendengarkan atau tidak, menuruti atau tidak, itu yang menjadi beda. Ya, kita lihat, kita lanjutkan. Simpson mendapat berkat yang dari Tuhan sangat luar biasa. Dia menjadi Nasir Allah, mendapat kekuatan yang begitu besar sehingga dia dapat mengalahkan musuh. Ya, kalian sudah sering baca ceritanya bagaimana dia bisa memukul kalah musuh dengan mudah. Tapi ada satu saat ketika Simpson yang jadi Nasir Allah, yang tadinya ngikutin perintah Allah, dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya di dalam Tuhan. Ya, kita baca yuk, kita baca lanjutannya. Ini ada di Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat 3, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah, ini Simpson mulai melakukan kesalahan. Ya. Ada pengajaran dari orang tuanya. Bahkan papa mamanya setuju ngajarin si Simpson yang sudah besar. Buktinya dia mau ngambil seorang istri. Iya kan? Nah, mungkin adik-adik ngerasa, Kak, itu kan bukan masalahku sekarang. Aku belum mau merit, Kak. Ya, tapi ini kita lihat. Bukan apa yang diingini oleh Simpson seorang istri, bukan. Tapi lihat, dia tidak mau mendengarkan ajaran atau didikan dari orang tuanya. Papa mamanya sudah bilang, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau sebangsamu ini, orang Ibrani, orang Israel, yang kau bisa jadikan istri? Nah, Simpson bilang, enggak, pokoknya aku suka yang itu. Mau itu Filistin kek, mau itu enggak menurut perintah Tuhan kek, enggak apa-apa, aku suka. Nah, ini yang salah. Jangan kita melakukan hal ini. Ya. Tadi kan di Efesus kan ditulis kan, iya enggak? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
Nah, apa yang dinasehati, apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya Simpson, itu adalah firman Tuhan. Saat Simpson bilang no, dia bukan hanya melanggar ya orang tuanya, tapi dia mau menolak firman Tuhan. Nah, ini yang jangan sampai kita lakukan. Ya, jangan sampai kita ngikutin jalannya Simpson. Simpson ngotot pokoknya. Ya, udah dikasih nasihat, udah dikasih ini loh. Tuhan sendiri sudah bilang nggak boleh ya ambil istri atau ambil pasangan hidup dari orang yang tidak bersunat, orang Filistin atau orang manapun. Nah, Simpson nggak mau dengar itu. Apa yang terjadi? Kalian udah dengar dong, sudah sering baca, sudah sering diberitakan firman Tuhan tentang Simpson, ya. Bagaimana dia ya bisa pertama-tama menipulah si Delila juga, ya bagaimana mempertahankan kekuatannya. Tapi karena lama-lama ya Simpson karena tidak mau mentaati perintah orang tuanya terlebih firman Tuhan, ya maka akhirnya dia dikalahkan oleh si Filistin. Tadinya dia bisa mengalahkan Filistin dengan gampang, dengan begitu ya banyak musuh dikalahkan. Tapi karena dia tidak mau mengindahkan atau menolak ajaran orang tuanya, ini yang terjadi di akhir hidupnya Simpson. Kalau Musa tadi, ya kakak memang nggak bacain ayatnya bagaimana si Musa menjadi pemimpin yang besar. Tapi Simpson sangat tragis. Kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 30 sampai 31. Hakim-Hakim 16 ayat 30 dan 31, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu memukuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu dan menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol, di mana kubur Manoah ayahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, di sini kan benar kan, si Simpson ini benar-benar seorang hakim, memerintah atas ya berkat Tuhan, atas pilihan Tuhan. Tapi apa? Berkatalah Simpson, kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Jadi dia saat sudah dibutakan, dia sudah dibelenggu, dia minta sama Tuhan, Tuhan ya udah deh, aku mati bersama orang Filistin. Mestinya enggak, mestinya dia masih bisa terus mengalahkan musuh. Tapi karena dia sekali saja mulai tidak mau mendengarkan pengajaran orang tuanya, dia mulai jatuh, mulai terseret dalam kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, dan akhirnya kalah. Akhirnya mati bersama-sama orang Filistin. Ya, jangan kita lihat, oh kak, yang penting kan waktu dia mati, dia membunuh banyak sekali orang Filistin, sampai ditulis yang dibunuh saat dia mati lebih banyak daripada yang waktu dia hidup. Bayangkan kalau dia saat itu nggak harus mati karena dia tidak mentaati perintah orang tuanya, masih banyak orang Filistin yang bisa dikalahkan. Nah, kita lihat dari sini, adik-adik mau hidupnya tragis seperti Simpson atau justru mau menjadi seorang pemimpin yang besar seperti Musa? Diawali dari kita mau mendengarkan perintah orang tua kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita mau mendengarkan, kita mau mengikuti, maka kita mau diajar, kita mau belajar. Ya, kita nggak mungkin dari bayi atau bisa langsung pinter, enggak. Pasti karena orang tua kita juga mendidik kita. Mungkin di sekolahan kita dapat pendidikan formal, ya. Tapi kalau kita mau mengikuti perintah orang tua kita yang diterima dari Tuhan, ya kita akan terbentuk, kita akan ya dimuliakan Tuhan. Nah, sebagai penutup ya kita baca tadi Amsal 1 ayat 8 dibilang,
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-7 sebagai penutup. Hari ini, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saat ini kita dihadapkan, kalau kita mau memiliki pengetahuan atau kepintaran, kita harus takut akan Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah salah satunya, mentaati orang tua. Nah, kalau kita tidak mau mendengarkan didikan, kita masuk golongan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini yang dijadikan pilihan buat adik-adik sekalian. Kalian sendiri boleh yang memilih. Apakah kalian mau menerima didikan atau justru menghina didikan? Memang kadang-kadang kita mendengar orang tua kita, papa mama udah tua, udah kolot, beda didikannya. Tapi kalau itu mereka terima dari firman Tuhan, kita harus tetap mendengarkan, tetap harus melakukan perintah itu. Ya, jangan sampai kita akhirnya menjadi kalah seperti Simpson mati bersama-sama musuh-musuhnya. Nggak mau dong. Ya, nah ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita supaya jangan kita menjadi orang-orang bodoh. Bukan karena kita tidak bisa melakukan, tapi kita tidak mau melakukan perintah orang tua kita, tidak mau menghormati mereka. Nah, ini yang salah. Oke adik-adik, cukup sekian firman Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama sehingga kita bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, siang hari ini atau hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu buat kami semua, yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu dan sebagai anak-anak orang tua kami Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap mendengarkan firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, kami juga mau mentaati, menuruti perintah orang tua kami, seperti kami mengikuti perintah Bapa kami di surga. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat senantiasa kepada orang tua kami, dan jadikan kami berhasil, karena itu adalah janji-Mu, perintah-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, biarlah kami juga lakukan hari lepas hari, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan bukan hanya orang tua kami, terlebih kami mau menyenangkan hati-Mu, Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo Kak Rici. Halo Kak Adi. Apa kabar Kak Rici? Baik banget Kak Adi, apa kabar? Sudah sekian lama kita nggak ketemu Kak Rici. Iya nih. Hampir 1 tahun. Hampir setahun. Baru udah lewat. Ya, nggak apa-apa Kak Rici, tapi kita tetap bersuka cita ya Kak hari ini. Iya dong, tadi udah Iya. terima firman Tuhan Kak. Iya, apalagi firman Tuhan kita dengar. Tentang Iya. apa sih Kak? Tadi? Tentang ngajarin kita taat sama orang tua Kak. Nah, itu dia Kak. Mm, Terus juga ada beberapa contoh dari figur di Alkitab ya Kak. betul. Tentang hal itu, tapi kita nggak mau bahas soal firman. Iya, Kita mau aktivitas Kak. kita aktivitas adik-adik. Nah, aktivitasnya apa nih Kak? Aktivitasnya kita mau jawab 6 pertanyaan cepet-cepetan Kak. Oh gitu, ya betul Iya. Kak. Ada beberapa pertanyaan Mm-mm, yang tentunya jawabannya nge-review kita tentang firman yang kita dengar ya Kak. betul, supaya nggak Nah, lupa ya Kak. Supaya nggak lupa. Mm-mm. Terus sejauh mana adik-adik memperhatikan firman, ya Kak? Betul, Baru iya. ketahuan di sana. Ya Kak, kita mulai aja Kak. Ayo kita langsung mulai. Yang pertama, Mm-mm. pertanyaannya,
Setelah Musa dihanyutkan di Sungai Nil, Musa diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Nah, Siapa yang mengasuh Musa? itu dia. Siapa yang mengasuh Musa. Musa? Tapi sebelumnya diangkat oleh siapa? Putri Putri Firaun. Firaun. Nah, oke. Yang kedua, nomor 2. Dengan apa bayi Musa dihanyutkan? Nah, Pakai apa, Kak? Pakai getek? Bukan. pakai tong, Kak. Oh gitu. Ya pokoknya nanti mesti cari ya. Iya. Di Alkitab ya, Kak ya. Iya. Ada jawabannya. Pasti ada. Ya lanjut, Kak. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Sesuai dengan surat Efesus. Di Nah, perjanjian Efesus ya, Kak, ya. Baru atau perjanjian lama, Kak? Nah, mestinya tahu adik-adik. Tapi bukan itu pertanyaannya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya terhadap orang tua kita? Nah, berdasarkan surat Efesus. Ya, Dan surat Efesus itu tadi ada dalam firman Tuhan. betul. Ya. Kalau adik menyimak, pasti tahu jawabannya. Ya. Yang keempat, apa bentuk kesalahan Simson yang melawan nasihat orang tuanya? Maksudnya Simson melakukan apa? Betul. Nah dari situ nanti kita bisa bercermin. Saya jangan sampai kayak begitu, ya Kak ya. Iya bener banget, Kak Ardi. Nah sekarang Kak, lanjut Kak, nomor 5. Lanjut, nomor 5. Dari suku manakah kedua orang tua Simson? Nah dari suku mana? Yo. Ada 12 suku Israel. Iya. Nah, salah satunya pasti. Ya. Ya. Nah yang terakhir, ini masih berkaitan sama firman. Betul. Tema besarnya. Ya. Tapi yang kalian mesti lakukan adalah sebutkan beberapa judul lagu. Ya. Tentunya lagu-lagu pujian ya Kak. Lagu rohani ya. Lagu rohani. Lagu rohani. Yang dinyanyikan di Gereja sekolah kita minggu. ya. Yang di dalam syairnya ada kata taat. Nah, maksimal 3 judul lagu. 3 aja adik-adik. Nah, Yang ada nanti kata sebutin taatnya kata ya. taatnya ya Kak. Tapi judulnya. Nah, judulnya. Betul. Iya. Ya. Kayaknya pertanyaannya sudah habis Kak. 6 aja 6 cukup. aja. Nanti adik-adik bisa menjawab siapa yang paling cepat, paling benar, dia akan dapat sesuatu. Iya. Nah, kirimnya kemana Kak? Kirimnya ke di bawah ini. Link di bawah ini. Nah, ya. Baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat di dalam Tuhan ya Kak. Betul sekali. Jangan kendor, sekalipun di rumah kita tetap punya semangat untuk terus beribadah, mendengar firman Tuhan dan mengikuti aktivitas kita. Tuhan berkati, sampai ketemu adik-adik. Bye-bye.